Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isa, Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Ervina. Hmm. Hmm. Waalaikumsalam, Bu Ervina. Selamat siang. Ini jam-jam ngantuk. Gimana kabarnya siang ini, Pak Iya, Isa, Bu Mita? Gimana Alhamdulillah. kabarnya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah semangat, Bu. Walau sedikit Iya, Iya, ngantuk, alhamdulillah. ya. biasa. Iya, jam ngantuk sama jam lapar ya Ya, memang ini betul, ya. betul sekali. Iya. Oke, baiklah ini Pak Isa dan Bu Mita. Siang ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Kemudian yang menjadi coachnya yaitu Pak Isa dan Bu Mita menjadi coachee. Betul, Bu. Betul, Isa sebagai coach. Ya, Kalau boleh saya akan menanyakan beberapa hal. Boleh? Kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan Pak Isa untuk praktek coaching ini? Iya, Bu. Terima kasih. Tentunya saya nanti yang pertama mempersiapkan diri, kemudian dalam metode yang saya laksanakan dalam coaching itu menggunakan metode namanya metode Alur Tirta. Yang pertama T adalah tujuan, I-nya identifikasi, kemudian R adalah rencana aksi, dan TA adalah tanggung jawab. Kira-kira begitu, Bu Ervina. Oke, jadi menggunakan alur tirta ya, alur yang sangat sesuai. Kemudian Mm-mm. kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang akan Pak Isa kembangkan pada praktek coaching ini, Pak? Oke, nanti dalam coaching ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu terdiri dari presensi, kesadaran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, itu Mm-mm. mungkin beberapa kompetensi coaching yang nanti saya akan kembangkan, Bu Ervina. Oke, baiklah. Kemudian untuk detailnya ini Pak Isa, kompetensi yang akan Pak Isa Mm-mm, kembangkan ya, untuk diobservasi nanti pada saat coaching itu apa, Pak? untuk nanti kegiatan coachingnya saya akan mengedepankan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena seperti kita ketahui pertanyaan berbobot itu tidaklah mudah, Bu. Kemudian untuk kita sampaikan karena seperti yang kita sendiri memakai pertanyaan berbobot itu tidak nyaman untuk menyampaikan seperti itu, Hmm. Bu. Oh iya iya. Kemudian nih Pak Isa, indikator Mm-mm, ya. ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan oleh Pak Isa sendiri itu yang gimana, Pak? Nah, itu Bu yang tadi saya utarakan bahwa mengajukan pertanyaan yang berbobot yang menjadi PR saya untuk lebih aktif untuk banyak lagi dalam belajar terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu, Bu. Oh baik. Oke, terima kasih Pak Isa. Kemudian setelah ini Pak Sama-sama. Isa akan melaksanakan praktek coachingnya dengan Bu Mita sebagai Betul. coachingnya. Ya, Silahkan dilaksanakan dengan baik dan slow aja Pak Isa. ye. Silahkan digunakan waktunya dengan baik-baik. Saya akan mengamati. Selanjutnya Baik. waktu saya serahkan kepada Pak Isa. Terima kasih. Selamat siang Pak Isa. Selamat siang, Bu Mita. Pak Isa, apakah siang ini Pak Isa punya waktu luang? Ada, kebetulan saya sedang free, Bu Mita. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Isa, saya itu akhir-akhir ini sedang merasa sedih, merasa galau. Jadi saya ingin berbagi cerita dengan Pak Isa. Ya, 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 ya. Boleh diceritakan permasalahannya, Bu Mita, yang membuat kegalauan Iya, apa? begini Pak Isa. Saya itu kan sudah 4 sampai 5 tahun itu mengajar di kelas 2. Sedangkan Hmm. pada tahun ini ternyata tahun ajaran baru ini saya itu diminta untuk mengampu kelas 5, kelas atas. Bahwasanya Oke. seperti yang sudah kita Mm-mm. ketahui juga bahwa kelas 5 itu kan kelasnya itu anak-anaknya sudah pada banyak permintaan lah, terus punya pemikiran sendiri, sudah tidak bisa. Mm-mm. Ya intinya berbeda lah dengan anak-anak kelas rendah. Seperti itu Pak Isa. Wah, oke.
Lalu kira-kira kesempatan apa yang Bu Mita miliki saat ini? Saya saat ini memiliki kesempatan untuk apa ya, bisa mengamati anak-anak itu kira-kira perbedaannya di kelas atas dengan kelas bawah itu seperti apa, terus Mm-mm. bagaimana saya itu bisa mengkondisikan anak-anak yang sekarang seperti itu, Pak. Oke, iya ya. Menurut Bu Mita, jika dibuat skala nih dari angka 1 sampai angka 10, Iya. kira-kira Bu Mita posisi sekarang itu di posisi yang mana untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Mita? Menurut saya berada di kisaran angka 6 mungkin, Pak, karena saya belum Hmm. terlalu bisa menguasai mengkondisikan kelas saya seperti itu, Pak. Oke, ya ya. Mm-mm. Terus apa kekuatan yang Bu Mita miliki saat ini untuk mencapai tujuan tersebut? Em, Saat ini saya itu Mm-mm. apa ya kekuatannya ya? Ya, saya itu memiliki kemampuan dalam pembuatan media Mm-mm. Ya, pembelajaran, Pak Isa. Jadi bagus. melalui media pembelajaran melalui Canva, kemudian juga bisa membuat video pembelajaran seperti Bagus. itu, Pak Isa. Ya, bagus sekali, Bu. Terus, kalau boleh tahu, apa hambatannya, Bu Mita, ketika melakukan pembelajaran di kelas? Hambatannya itu ketika melakukan pembelajaran di kelas terkadang masih ada sih beberapa Mm-mm. anak yang kurang dalam memahami materi pembelajaran saya. Kemudian anak-anak juga Ya. tidak terlalu fokus, tidak terlalu memperhatikan apa yang saya ajarkan. Seperti itu, Pak Isa. Oke, bagus. Terus, bagaimana ya, Bu? Bagaimana nih kira-kira Bu Mita untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, itu dia Pak yang saya Mm-mm. galaukan sampai saat ini itu bagaimana ya caranya supaya anak-anak saya itu bisa fokus Mm-mm. ketika mengikuti pembelajaran saya. Oh, atau mungkin tadi kan saya bisa membuat pembelajaran melalui Canva, terus bisa membuat video Mm-mm. pembelajaran, atau mungkin bisa ya Pak, saya pakai itu aja untuk mengaktifkan anak-anak itu, untuk menarik perhatian anak ketika pembelajaran dengan saya. Mm-mm. Bisa, Bu. Bagus sekali itu. Bagus, Bu. Rencananya mungkin dapat apa dengan mengubah metode pembelajaran yang lebih berpusat pada anak dan melibatkan anak, maka anak akan terlihat lebih tertarik, Bu, dalam pembelajaran. Anak-anak akan lebih fokus karena pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Mungkin seperti itu ya. Iya kali ya, Pak. Oh iya ya, yang biasanya saya hanya ceramah mungkin, terus hanya memberikan penugasan kepada anak. Sekarang saya Mm-mm. harus lebih kreatif lagi ya, Pak Isa. Nah, bagaimana caranya Iya, menarik fokus anak, perhatian anak untuk pembelajaran saya. Seperti itu mungkin ya, Pak Isa ya. iya, Bu. Bisa jadi di kelas 5 itu anak-anak yang sebetulnya bisa difokuskan, Bu, dengan pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada anak, Bu. Terus ini, Bu, kira-kira nanti Bu Mita dalam merancang apa metode pembelajaran itu membutuhkan waktu berapa lama, Bu? Saya untuk merancang metode pembelajaran tersebut, mungkin saya butuh Mm-mm. waktu 2 sampai 3 hari Iya, karena saya sudah memegang ada punya daftar lembar observasi. Ternyata ada anak yang sukanya itu sambil gerak, ada juga yang kalau hanya saya jelaskan pakai mm-mm. ceramah aja sudah bisa, ada juga yang lambat Ya. seperti itu, Pak. Jadi mungkin saya akan membagi-baginya materi tersebut. Betul betul sekali, Bu. Terus ini, Bu, nanti kira-kira apa ukurannya dari keberhasilan dari Bu Mita dari rencana aksi itu, Bu? Menurut saya ukuran keberhasilannya yaitu
nanti jika murid-murid itu mampu memahami apa yang saya ajarkan, seperti itu Pak. Kemudian murid-murid Hmm. saya itu juga tetap terjaga kefokusannya, jadi tetap fokus ketika pembelajaran dengan saya. Seperti itu Pak Isa. Hmm. Betul sekali bisa Bu. Terus ini apa ya komitmen dari Bu Mita terhadap rencana aksi itu apa Bu? Eh, Komitmennya kalau boleh tahu apa? Iya, komitmen saya untuk menjalankan rencana saya itu mungkin saya harus selalu konsisten ya Pak. Saya harus selalu konsisten belajar lebih kreatif lagi, kemudian lebih Hmm. aktif mencari wawasan sumber media belajar dari berbagai macam sumber agar apa ya saya itu bisa menciptakan suasana yang kondusif itu Hmm. Pak di dalam kelas ketika melaksanakan Hmm. pembelajaran. Ya, oke, ya ya betul. Kalau begitu, siapa saja Bu yang bisa terlibat dalam menjaga komitmen dari Bu Mita? Iya, tentunya untuk menjaga komitmen itu yang pertama adalah diri saya sendiri ya. Bagaimana saya mengatasi Hmm. selalu konsisten dalam mau belajar, mau berlatih. Terus selain itu juga di tempat saya itu ada guru yang super kreatif. Bu Harlina itu Hmm. guru kelas 6, Ya, tapi dia super ya. kreatif dan sepertinya itu anak-anak itu nurut sekali sama dia. Kemudian ada juga guru Hmm. sebelum guru di kelas 4-nya itu Bu Vina, mungkin saya Hmm. membutuhkan kedua orang tersebut sebagai yang pertama nanti Bu Harlina itu sebagai tombak, sebagai motivator saya untuk Ya, itu berlatih bagaimana caranya mengelola bagus. kelas dengan baik. Kemudian kalau untuk Bu Ervina, saya itu Hmm. bisa mengambil data anak-anak di kelas sebelumnya. Jadi kemarin itu ketika di kelas 4 itu anak-anak yang si A itu tingkahnya seperti apa, si B itu Ya. seperti apa. Mungkin seperti itu, Bu. Pak. Bagus sekali Bu. Iya, betul sekali ya, bisa berkolaborasi dengan guru sebelumnya ya, sama mungkin ada guru yang menjadi inspirasi buat Bu Mita. Terus, itu Bu Mita sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri, Bu. Seperti itu ya, Bu Mita. Iya Bagus ya Pak, sekali iya. loh, Bu Mita. Iya, benar juga ya, Pak. Kok saya nggak kepikiran dari kemarin-kemarin ya seperti ini? Atau mungkin karena saya itu terlalu sepaneng kali ya. Apa sih yang harus saya lakukan Hmm, sampai ternyata tidak menemukan solusi? Ternyata saya itu harus sharing aja sama teman, bercurhat istilahnya untuk meringankan beban ya, pikiran saya ya, Pak Isa ya. iya, 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 betul sekali, Bu. Terus, apa Bu Mita, rencana tindak lanjut dari Bu Mita apa nantinya? Iya, rencana saya tindak lanjutnya ini saya akan segera Hmm. melaksanakan apa yang saya rancang ini, Pak. Apa yang saya rencanakan tadi untuk pembelajaran yang akan mendatang, sehingga harapannya nanti apa yang saya inginkan anak-anak itu bisa mencapai pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Terima kasih Pak Isa atas waktu yang diberikan untuk mengobrol banyak panjang lebar kali ini. Mohon Hmm. maaf loh, saya itu jadi mengganggu waktu istirahatnya Pak Isa. Gak apa-apa Bu, Jan. Ya, apa Ibu itu juga saya senang sekali Bu Mita mengobrolkan masalah ini. Terus Bu Mita tadi juga sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Saya mendukung rencana aksi dari Bu Mita. Semoga kedepannya nanti Bu Mita bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi Bu Mita. Begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Isa. Ya sudah Pak Isa, maaf ya. Sama-sama. Mari kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Saya mau ke kantor dulu. Iya, ya, silakan Bu Mita. Silakan, silakan Bu Mita. Terima kasih Bu Mita. Baik Pak Isa, terima kasih kembali. Ya,
Terima kasih kepada Pak Isa dan Bu Mita yang sudah melaksanakan praktek coachingnya sangat bagus sekali ya. Gimana Pak Isa perasaannya sekarang? Ya, luar biasa, Bu. Senang Eh, sekali, Bu. iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak Isa Praktek sudah coaching. selesai Ya. melaksanakan coachingnya dengan Mm-mm. baik dan Bu Mita sebagai coachingnya. Mm-mm. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan apresiasi kepada Pak Isa ya sebagai Gitu. coachnya di sini yang sudah melaksanakan praktek. Eh, Pak Mm-mm. Isa, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi, Mm. adakah indikator tercapaian pengembangan yang ingin atau yang sudah tercapai oleh Pak Isa selama praktek tadi, Pak? Ya, Bu, tadi saya indikatornya menanyakan beberapa yang pertama adalah melakukan coaching dengan indikator ketercapaian itu saya menggunakan alur Tirta, Bu. Iya. Tujuannya terdiri dari identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, begitu. Oh iya, baik. Saya juga mengamati praktek coach ini, alhamdulillah yang luar biasa sekali. Pak Isa Mm-mm. sebagai coachnya, Bu Mita sebagai coachnya ya. Kemudian menurut Iya. saya tadi, kalau saya bisa memberikan eh, apa tuh namanya pernyataan, Mm-mm. tadi Iya, Bu. Pak Isa tadi sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa. Ya sudah menerapkan alur tirta dan 4 kompetensi selama melaksanakan praktek coaching tadi dan selama menjadi coach. Kemudian sudah memberikan pertanyaan yang ada rasa. Kemudian dan itu Mm-mm. Masya Allah sangat luar biasa sekali, sudah sangat Ya. bagus. Dan apabila saya diperkenankan, diizinkan untuk memberi skala penilaian, mungkin skala 4 Mm-mm. untuk praktek tadi Pak Isa memang sangat luar biasa juga. Menurut saya memang benar praktek coaching yang dilaksanakan Pak Isa itu kalimatnya itu tidak terlalu terburu-buru dalam memberikan respon yang berasal dari coaching. Ya, Pak Isa tadi juga sudah menggali bagaimana perasaannya Mm-mm. Bu Mita sebagai coachingnya, kemudian Pak Isa meresponnya juga tidak terlalu terburu-buru dengan kalimat yang bagus, kemudian juga pembicaraannya santai-santai seperti memang dengan rekan sejawat sendiri, serta Pak Isa bisa membuat Bu Mita untuk menemukan solusinya sendiri. Seperti itu ya Pak Isa ya. Iya. Kemudian yang terakhir ini Pak Isa, Mm-mm. eh, apakah ada kompetensi lain yang ingin Pak Isa inginkan berdasarkan praktek coaching tadi? Itu, Bu. Tadi yang saya utarakan, menyampaikan pertanyaan yang berbobot, terus rencana ke depannya, saya akan lebih fokus dalam mengajukan pertanyaan itu, Bu. Melihat apa yang dipelajari, terus saya akan melakukan coaching, berlatih terus-menerus, begitu, Bu. Oh iya, betul sekali. Karena eh, dengan latihan itu membuat perfect, ya. Exercise make perfect. Itu seperti yang ada di buku tulisan Sidum itu seperti itu. Iya, Baiklah, betul, Bu. baiklah Pak Isa. Terima kasih untuk waktunya dengan Bu Mita. Terima kasih sudah menjadi rekannya Pak Isa. Semoga Iya, Bu. dengan Terima kasih, Bu Ervina. iya sama-sama. Terima Semoga kasih telah. dengan Mm-mm. demonstrasi ini dapat menggerakkan guru-guru lainnya dan Iya, tentunya amin. sangat bermanfaat untuk kita sendiri. Begitu? Amin, amin. Iya, Bu. Iya. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Ervina. Terima kasih, Bu Ervina. Sama-sama. Terima kasih, Bu Mita. Salam bahagia. Ya, Salam bahagia. salam bahagia.